Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politika oleh Montesquieu, yang berdasarkan prinsip check and balance, yaitu adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Legislatif. Lembaga legislatif merupakan sebuah lembaga yang memiliki suatu kewenangan untuk dapat membuat kebijakan, peraturan, serta juga undang-undang atau bisa disebut dengan sebutan rule making function. Contoh lembaga legislatif, yang pertama ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disebut dengan DPD, kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut dengan DPRD. Eksekutif. Lembaga eksekutif ini merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk dapat melaksanakan dan bertanggung jawab atas kebijakan, peraturan, serta juga undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau bisa disebut dengan sebutan rule application function. Contoh lembaga eksekutif, yang pertama ada presiden dan wakil presiden, yang kedua menteri dan seluruh staf kabinetnya. Yudikatif. Yudikatif ini merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal dan juga memantau jalannya perundang-undangan atau juga penegakan hukum di Indonesia. Lembaga yudikatif ini merupakan lembaga yang memiliki atau mempunyai kewenangan dalam mengadili para pelanggar yang melanggar kebijakan yang telah atau sudah dibuat oleh lembaga legislatif atau bisa disebut dengan sebutan rule adjudication function. Contoh lembaga yudikatif, yang pertama ada Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan MA, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut dengan MK. Fungsi lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk membuat sebuah kebijakan, peraturan, serta juga undang-undang. Fungsi lembaga eksekutif. Fungsi dari lembaga eksekutif ialah sebagai sebuah pelaksana dari peraturan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Fungsi lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki fungsi sebagai pengontrol dari pelaksanaan sistem pemerintahan. Lembaga yudikatif juga berhak mengadili pelanggar kebijakan yang sudah atau telah dibuat. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden memiliki hak prerogatif, yaitu hak istimewa, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen maupun non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang keenam, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama ada badan eksekutif, lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga ada masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan yang terakhir, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sistem pemerintahan presidensial pun punya kekurangan, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Dan yang terakhir ada pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan periodisasi sistem pemerintahan. 1. Pada tahun 1945 sampai 1949, Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial. 2. Pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. 3. Pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. 4. Pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin. 5. Pada tahun 1966 sampai 1998 atau masa Orde Baru, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. 6. Pada tahun 1998 hingga sekarang, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bicameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.